Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman? Baik lagi dengan saya Rudi Bakemono Garage. Nah, di video habis berapa kali ini kita akan bahas bagian mesin. Penyakit apa aja, biayanya berapa, dan harga spare partnya berapa. Kita akan bahas semua ya teman-teman. Jadi ketika kita ngambil mobil bekas taksi itu kalau saya pribadi yang paling detail ngeceknya itu bagian mesin, karena pikiran saya gini ya teman-teman, kalau misalnya mesin bermasalah, jadi setelah kita ngambil unit bekas taksi itu mobilnya nggak bisa dipakai langsung. Jadi kalau mesin bermasalah pasti langsung nginep ke bengkel atau masuk ke bengkel. Beda dengan misalnya catnya burik atau pintunya ada penyok, bempernya penyok segala macam, itu itu mobilnya masih bisa dipakai. Nah, di video habis berapa ini seperti biasa saya rangkum dari semua pengalaman saya pribadi dan beberapa teman-teman yang sudah sharing di DM Instagram atau grup seperti itu. Kemudian untuk harganya ini saya cari di internet. Jadi kita harganya dari yang paling murah, harga spare partnya yang paling murah, sampai yang paling mahal yang saya temukan di internet. Langsung aja kita masuk ke bagian pertama. Jadi setelah saya ngambil unit, biasanya yang paling pertama saya lakukan adalah kuras atau rojok radiator. Tujuannya nguras radiator atau ngerojok radiator itu membersihkan bagian dalam radiator. Ya udah jelas itu mah. Karena biasanya di mobil bekas taksi itu radiatornya banyak kayak lumpur ngendap loh di bagian bawahnya. Kemudian nguras radiator itu kan dibongkar semua. Nah, jadi kita bisa lihat kondisi radiatornya udah jebol apa enggak, ya kan? Upper tank, lower tanknya itu udah pada pecah apa enggak, seperti itu. Kemudian selang-selangnya masih oke apa belum. Kemudian untuk harga kuras radiator ini mulai dari 100.000 sampai 300 ribuan. Harga berikut itu sudah termasuk jasa bongkar pasang ya teman-teman. Jadi tinggal kita nunggu selesai aja. Yang kedua, nah ini adalah wajib ya buat saya. Setelah ngambil unit biasanya langsung ganti oli dan filter oli. Untuk harga ganti oli dan filter oli itu mulai dari 500 ribuan sampai mungkin bisa ya 700 ke atas lah gitu, tergantung olinya apa, ya kan, merek apa dan harganya berapa, seperti itu. Jadi harga 500.000 sampai 700.000 itu biasanya sudah termasuk jasa bongkar pasangnya. Yang selanjutnya ini ada filter udara. Nah, filter udara biasanya di mobil bekas taksi itu kondisinya kotor banget, asli kotor banget. Saya sampai Project Car 07 itu kondisi filter udaranya kotor semua, kotor banget malah. Jadi filter udara ini selalu saya ganti. Harga filter udara untuk Toyota Vios Limo atau Toyota Vios ya, itu 75.000 sampai 100 ribuan. Yang selanjutnya, nah ini sebenarnya enggak di semua unit ya ada, tapi biasanya ada kalau kita ngambil bahan. Itu adalah tutup reservoir radiator dan tutup tank air wiper ya. Itu biasanya udah pada nggak ada. Tutup reservoir radiator dan air wiper ini dari 70 ribuan sampai ya 150 ribuan lah. Selanjutnya ada busi dan coil. Nah, kalau saya pribadi setelah ngambil unit biasanya busi diganti semua. Tujuannya supaya pengapiannya bagus lagi. Kemudian coil. Kalau coil sih jarang ya. Saya dari project 1 sampai 7 itu yang ganti coil cuma Project Car 05 yang warna coklat. Itu mati 2 biji. Bukan nggak mati sih. Jadi udah rusak. Mati total sih nggak, tapi udah rusak. Jadi salah satu ciri-ciri busi dan coil mati itu ciri-cirinya mobilnya stasionernya pincang atau nyendat-nyendat seperti itu. Harga busi per bijinya 15.000 sampai 25.000. Coil harganya 250.000 sampai 400 ribuan. Untuk harga coil, harga segini itu kondisinya ada yang cabutan, KW dan original.
Original kalau nggak salah 700 ribuan deh, agak mahalan sedikit. Nah untuk coil ini, kalau misalnya teman-teman budgetnya terbatas, saya anjurkan untuk beli cabutan aja daripada beli KW ya kan. Mending cabutan original aja. Kualitasnya udah teruji lah kalau original. Daripada kita beli KW ya kan, nggak tahu bertahannya sampai kapan. Mending syukur-syukur kuat gitu. Ini kalau umurnya pendek jadi jajan 2 kali. Dan jangan lupa cek juga soket coil ya kan, karena si soket coil ini rata-rata plastiknya dan kabelnya itu udah plastiknya udah rapuh, kabelnya udah pada keras, mungkin karena panas dari mesin ya. Jadi ketika kita mau nyabut si soket oil kan ada klipnya tuh, pas kita tekan dicabut biasanya langsung hancur. Jadi untuk soket coil ini harganya 35 ribuan sampai 50 ribu. Selanjutnya ada seal gentong atau seal transmisi. Nah, ini juga hampir banyak kondisi seal gentong atau seal transmisinya pada sobek. Jadi olinya belepotan, itu bikin area mesin jadi kurang bersih aja. Untuk harga seal gentong atau seal transmisi ini harganya 45.000 sampai 200 ribuan. Oke, selanjutnya ini ada engine mounting. Nah, untuk part ini juga lumayan banyak yang mengeluhkan ya teman-teman. Jadi engine mounting ini di Toyota Vios Limo atau Toyota Limo atau Vios itu ada 3 biji, sebelah kanan, bawah aki, dan di paling belakang. Nah, biasanya yang sering rusak itu 2 ya, antara yang besar di sebelah kanan, kemudian yang di bawah ki. Nah, kalau yang di belakang itu jarang rusak. Tanda-tanda engine mounting udah rusak itu biasanya getar ke bodi ya. Jadi kalau kita hidupin mobil itu kondisi langsam atau stasioner, kita pegang bodinya aja. Kalau misalnya udah engine mountingnya udah benar-benar rusak, itu getarannya kerasa sampai bodi seperti itu. Nah, untuk harga engine mounting ini 600.000 sampai 1,5 juta per biji. Jadi untuk harga segini ini kondisinya ada yang KW, copotan, dan original. Jadi sama seperti coil ya. Kalau misalnya budget teman-teman terbatas gitu, mending saya anjurkan atau saya sarankan beli yang copotan aja daripada beli KW untuk engine mounting ya. Karena biasanya banyak kasus beli engine mounting KW nggak tahan sebulan itu udah jebol lagi engine mountingnya. Sayang duit kan, seperti itu. Selanjutnya kita ke masalah mesin yang lumayan serius ya. Ini juga banyak dikeluhkan, yaitu mesin ngelitik. Nah, mesin ngelitik ini banyak faktornya ya. Bisa dari daleman mesinnya kotor, kemudian olinya tekor, kemudian OCV-nya kotor segala macam. Jadi saya sempat baca beberapa postingan katanya bisa diakalin mesin ngelitik itu. Cuman ya kalau ngakalin biasanya nggak tahan lama. Ya paling bertahan cuman hitungan minggu atau bulan, ya mesinnya balik lagi ngelitik. Seperti itu. Ada juga yang cuma dibersihkan OCV atau oil control valve aja itu udah sembuh. Ada juga yang pakai carbon cleaner atau gurah juga udah sembuh. Dan yang paling parah itu harus turun setengah, ya kan? Nah, untuk turun setengah ini biasanya cuma ganti seal clamp aja, seperti itu. Dan untuk biaya turun mesin setengah itu harganya 1,5 juta sampai 2,5 jutaan. Itu sudah berikut jasa dan penggantian part, seperti itu. Yang terakhir, ini ada oli tekor. Jadi oli tekor ini saya sering dengar kebanyakan pemilik Gen 2. Nggak tahu kenapa ya, kebanyakan Gen 2. Gen 2 olinya sering tekor. Jadi ada yang bilang oli tekor ini karena nguap ikut terbakar saat mesin jalan gitu. Ada juga yang bilang di mesin Vios ini 1NZEP itu normal katanya, ya kan? Pokoknya kalau saran dari saya yang penting walaupun olinya tekor sedikit gitu kan ya, yang penting cek oli rutin aja tiap pagi. Setiap mau manasin mobil ya itu olinya dicek, sticknya diangkat. Kalau misalnya tekor banyak atau telat ganti oli,
Nah, ini yang bisa jadi turun mesin nih, ya kan? Kalau udah turun mesin, pasti yang menderita adalah isi dompet, ya kan? Karena biaya turun mesin total ini minimal kita harus pegang 5 juta. Nggak tahu ya, kalau misalnya part dalamannya ada yang rusak segala macam, mungkin biayanya lebih dari 5 jutaan. Nah, oke teman-teman, jadi segitu rangkuman habis berapa episode mesin kali ini. Jadi kalau ada yang kurang ya, silahkan ditambahkan di kolom komentar, kita sharing aja. Dan mudah-mudahan video habis berapa ini bisa jadi patokan buat teman-teman yang mau ngambil mobil bekas taksi atau mobil second umum gitu, seperti itu. Kemungkinan harganya nggak jauh-jauh beda sih. Oke, mungkin cukup sekian dulu video habis berapa kali ini. Sekali lagi semoga bermanfaat. Saya Ruli pamit. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.